Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya di subuh hari ini? Sehat? Ibu-ibu ini yang buat semangat ini. Selalu semangat Bu ya. Itulah yang kita tunggu pagi-pagi ini Bu. Ini kalau tak semangat ibu-ibu lain cerita. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin angkat sedikit cerita. Dulu pernah heboh, saya tidak tahu di tahun berapa itu ya, kasusnya Ahok. Tahun berapa Pak Eko? 2019 ya. Tahun 2019 itu tahun yang sangat unik. Jadi saya ingin coba mengajak Bapak Ibu melihat kembali pada permasalahannya Pilkada DKI ya kalau tak salah. Yang ketika itu semua para pemangku agama itu turun tangan, turun gunung itu, bersatu. Permasalahannya apa? Penistaan agama. Tentang surat ayat 51. Ada ayat 51. Sebenarnya banyak ayatnya, tidak 51. Bayangkan respon daripada pemangku agama terhadap kasus ini, itu begitu berat. Banyak turun gunung semua. Saya masih ingat betul itu guru saya Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas termasuk yang ikut bersaksi. Karena beliau pakar di bidang Al-Quran, maka beliau harus menyampaikan kebenaran itu. Yang ingin saya angkat bukan pada kasusnya Bapak Ibu. Coba perhatikan bagaimana orang-orang memperhatikan ayat Al-Quran ketika itu. Itu yang kemudian menjadi poin penting kita. Jadi keberhasilan kaum liberalis atau liberalisme atau kaum sekulerisme ketika itu mereka menang. Sekalipun kalah dalam satu skema, tapi mereka menang. Membuat kaum muslimin di antara mereka itu berantem. Berperang, perang fatwa namanya. Ada yang mengatakan boleh kok, ada yang mengatakan tidak. Banyak yang membela yang boleh dan banyak juga yang membela yang tidak boleh. Sehingga terjadilah perpecahan antara umat muslim. Yang ingin kita angkat adalah betapa satu surat di dalam Al-Quran itu bisa menimbulkan perpecahan di antara kalangan umat muslim. Apakah itu yang paling berat? Tidak. Yang paling berat adalah masyarakat mulai mencoba, terkhusus orang-orang yang tidak mengerti dengan Al-Quran ketika itu, mencoba untuk mempelajari Al-Quran, mencoba untuk memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Bayangkan respon daripada itu, keluar satu buku, judul buku itu kumpulan fatwa dari seluruh negara tentang bagaimana makna wali dalam Al-Quran. Sehingga diambil dari berbagai negara. Saya masih ingat kebetulan ketika itu saya diminta oleh beliau untuk, ada salah seorang profesor meminta tolong kumpulkan semua pandangan tafsir Al-Quran tentang kalimat wali. Itu saya masih ingat betul. Dan bukunya sudah jadi itu. Kebetulan saya nggak dikasihnya. Cuman kebetulan saya dapat ininya. Ternyata sekian banyak persepsi daripada para ulama, pandangan para ulama tentang, ini terkhusus ulama-ulama Al-Quran, tentang makna wali tersebut. Yang menjadi persoalan adalah ada yang mengartikan wali tersebut sebagai teman setia.
kemudian pemimpin dan lain sebagainya. Sehingga yang menjadi dalih Bapak Ibu, ada bahasa di dalam perang pemikiran itu tashkik, membuat kita umat muslim ini ragu dengan keislaman kita. Kita ambil contoh dalam kasus tersebut. Kalimat tashkik itu artinya ragu. Kita sendiri ragu dengan Al-Quran itu. Apa konteksnya? Ayat wali tadi. Sehingga kata mereka kaum liberal. Apa kata kaum liberal? Apa kata kaum termasuk salah satunya Rashid Ridho. Ada salah satu ulama terkenal pada masa kontemporer itu disebut namanya Rashid Ridho. Dan itu terkenal. Tapi cukup menggaungkan dan jadi rujukan teman-teman liberal. Apa pandangan beliau tentang itu? Makna wali di dalam Al-Quran itu oleh para sekian banyak mu'jam itu tidak mesti berartikan pemimpin. Artinya kalau wali tidak berartikan pemimpin di situ, maka boleh saja memilih pemimpin kafir. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Bagaimana masyarakat ditekan dengan makna bahwa wali itu bukan berartikan pemimpin, tapi teman setia. Jadi kalau teman setia oleh mereka, pandangan mereka itu diartikan sebagai teman setia. Kalau teman setia berarti boleh dong pemimpin non muslim, kan gitu bahasanya. Yang ingin kita ambil adalah bagaimana memaknai ayat ini, memaknai kalimat ini. Sehingga ketika bahasa boleh dong pemimpin itu non muslim asalkan dia baik dan lain sebagainya. Inilah bahaya daripada dampak pemikiran itu tadi. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau cuma sekedar bahasanya saja, mereka cuma mempersoalkan permasalahan ayat saja, oke. Dan itu debatable di antara para ulama menjadi perdebatan. Tetapi kata guru saya, jangankan bermakna pemimpin, bermakna teman setia saja tak boleh, apalagi pemimpin. Itu beliau. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Sehingga cara mereka merusak kita itu bukan dengan perbuatan-perbuatan yang lain, langsung menuju kepada Al-Quran. Tahun 2009 itu muncul kelompok yang tak percaya dengan Al-Quran. Apa kata mereka? Bahwa Al-Quran itu tertulis dalam websitenya eramuslim.com dan Voice of Islam. Ketika itu mereka mengatakan begini, Al-Quran itu adalah produk budaya pada masa Muhammad. Artinya Al-Quran itu adalah tulisan Muhammad. Jadi maksudnya apa? Bahwa Al-Quran itu bukan dari kalam Allah. Akhir-akhir ini itu muncul perdebatan. Kebetulan yang ikut berdebat ini adalah salah satu mahasiswa Al-Azhar dari Mesir, jurusan Usuluddin. Beliau membantah seorang profesor dari Amerika. Dia aslinya Indonesia, tapi sudah jadi profesor di Amerika. Nama beliau itu kalau saya tak salah Mun'im Sirri namanya. Mungkin Prof tahu itu. Ini baru-baru ini. Apa kata beliau dalam tulisan buku itu? Apakah Al-Quran itu kalam Allah atau kalam Nabi? Nah, coba bayangkan Bapak Ibu. Jadi cara merusak. Memang ini mungkin tidak tenar di kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi ini sangat berbahaya dalam merusak pola pikir generasi. Terkhusus yang berada di sekolah tinggi atau di universitas. Apa kata bahasa itu? Al-Quran, apakah Al-Quran itu kalam ilahi atau kalam Nabi? Bahkan apa mungkin itu kalam Jibril? Wah, itu rusak itu Pak. Sehingga dibantahlah oleh beliau. Dan ini sebenarnya Bapak Ibu sudah menjadi bahan perdebatan para ulama usuliyin atau ulama-ulama kalam pada masa dahulu. Ada ayat di dalam Al-Quran itu yang dihapus. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap ketika itu, termasuk kafir Quraisy yang menghasut, mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Kenapa? Karena ada pada masa Utsman ibn Affan itu ada ayat-ayat Al-Quran yang dihapus oleh Utsman ibn Affan. Atas perintah Utsman, padahal bukan Utsman yang menghapus. Ada beberapa kesamaan yang terjadi di dalam Al-Quran itu yang kemudian diulang dan itu dianggap tidak
relevan dalam arti konteks relevan di sini, ini harus hati-hati menyampaikannya, bahaya. Artinya ayat itu sebenarnya sama makna dan sama tujuannya, sehingga dikurangilah oleh para ulama ketika itu. Salah satunya tentang orang tua yang berzina. Nah, bukan Bu, ini bukan istighfarnya masalahnya. Masalahnya adalah ketika itu ayat orang tua yang berzina ini itu lebih khusus. Sehingga ada ayat yang lebih umum disebut dengan azani wazaniyatu. Sampai di sini paham ya Bapak? Ayat azani wazaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, ayat ini umum. Baik tua, baik muda, baik siapapun yang berzina, mau yang sudah menikah ataupun belum, mau bikir ataupun sayyib, mau yang duda ataupun tidak duda. Ini sampai di sini paham ya? Kalau mereka berzina tetap dirajam, dicambuk. Ayat ini itu umum untuk semua. Ada ayat namanya berbicara khusus tentang orang tua yang berzina. Maknanya kan sama. Ini menjadi dalil bagi kaum liberal untuk mematahkan atau membuat keraguan di dalam Islam. Sehingga orang Islam yang tadinya mohon maaf tidak kuat imannya percaya. Oh iya ya, berarti dihapus. Makanya tuduhan terhadap Utsman itu salah satunya, fitnah terhadap Utsman salah satunya adalah menghapus ayat Al-Quran. Kalaulah menghapus ayat Al-Quran itu tuduhannya berat. Tuduhan lain kepada Utsman itu adalah kafir. Karena menghapus kalam Allah. Tetapi tuduhan itu adalah itu sebenarnya ingin mematahkan Utsman bin Affan. Jalurnya masih politik. Jadi kasus rasis agama yang dipolitisasi itu bukan hanya sekarang. Pada masa Utsman bin Affan sudah terjadi. Nabi Muhammad SAW dianggap umyun, buta. Tapi kemudian kok pinter, kok cerdas. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Sehingga ini menjadi dalil bagi mereka, orang Muhammad aja bodoh kok mau percaya sama Muhammad. Itu bahasa mereka. Logika berpikirnya begitu. Bahasa ini yang mereka sematkan kepada para pelajar dengan gaya logika berpikir yang baik. Sehingga banyak orang-orang yang tertegun dengan kalimat itu dan percaya. Dan jangan salah, tidak sedikit pengikutnya. Banyak pengikut liberal itu. Pengikut kaum sekuler itu banyak sekali. Dan rata-rata sekarang ini semuanya sekuler. Karena kalau tak sekuler, tak bisa korupsi. Kan begitu. Kalau tak sekuler, tak bisa kita cari duit. Ini logis berpikirnya begitu Bapak Ibu. Sehingga biasa. Jadi permainan ayat. Yang mereka permainkan adalah ayat Al-Quran. Membuat kita ragu dengan ayat Al-Quran. Makanya kenapa kaum-kaum yang terkait dengan itu di dalam Al-Quran mereka mengatakan, di dalam Al-Quran itu Allah katakan laki-laki dan perempuan. Tetapi di situ Allah tidak sebutkan secara detail. Sebenarnya bukan tak sebutkan secara detail, tapi lebih kalimat azwajun itu tidak Allah sebutkan dengan gaya berpasang-pasangan. Kan kita tak bisa memaknai kalimat itu. Karena bahasanya bahasa Arab. Kemudian oleh kaum liberal tidak ada yang disebut di dalam Al-Quran itu secara eksplisit menikah itu harus laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Tidak harus begitu. Artinya kalau mereka berpasang-pasangan, menurut mereka berpasang-pasangan itu kalau memang laki-laki itu cocok bagi mereka dan memang pasangannya dia laki-laki, ya sudah. Sampai di sini paham ya Bapak ya. Ini cara mereka mendistorsinya begitu. Cara mereka merubah gaya mindsetnya begitu. Sehingga perempuan kalau suka dengan perempuan ya udah silahkan. Sehingga di Amerika Serikat itu, Los Angeles itu memang khusus. Ada namanya bapaknya, laki-laki itu sebagai ibu dan laki-laki sebagai suami. Nikah laki-laki dengan laki-laki. Dan pemahaman itu mana? Di mana letak pemahamannya? Mereka mencoba mentafsirkan ayat Al-Quran pada kalimat azwajun atau zaujun tadi. Artinya pada kalimat ini menurut mereka berpasang-pasangan itu tidak harus laki-laki dan
perempuan. Cara mereka merusak itu kembali kepada Al-Quran. Bagi mereka yang tidak punya kekuatan pemahaman terhadap Al-Quran, itulah maksudnya, Pak. Makanya mohon maaf, memahami ayat Al-Quran tidak bisa kalau tidak ada guru. Tidak bisa memahami Al-Quran itu dengan terjemahan saja, tak bisa. Bapak Ibu punya Quran terjemahan, kemudian Bapak pelajari, itu tidak bisa Pak kalau kemudian dijadikan landasan pegangan dalam diri kita sebagai tuntunan, sulit. Karena banyak sekali masalah penafsiran Al-Quran itu. Kita ambil contoh, kata guru saya Gus Baha itu, guru kita semua, itu kesalahan dalam terjemahan Kementerian Agama Al-Quran itu banyak. Terjemahan kalimat itu banyak. Dan itu dampaknya adalah salah dalam menafsirkan, salah dalam menerjemahkan, salah dalam pemahaman. Kalau salah dalam pemahaman, salah langkah kita. Kalau kita sudah salah langkah dalam memahami itu yang berbahaya. Sehingga mereka bermain pada konteks Al-Quran tersebut adalah bagaimana membuat kita ragu dengan ayat Al-Quran. Nah, kalimatnya dalam metode mereka merusak. Jadi dalam perang pemikiran itu ada metode perangnya itu. Mereka menggunakan 4 metode. Satu diantaranya tashkik, membuat kita ragu. Sama halnya dengan permasalahan jilbab. Makanya jilbab itu bagian sebenarnya sudah sering kita bahas itu. Tapi sebenarnya masalahnya bukan pada masalah jilbabnya. Bagaimana mereka meramu kalimat di dalam Al-Quran tadi diartikan bahwa jilbab itu bukan masalah menutup aurat. Tapi bagi mereka ada berbagai macam versi. Satu, jilbab itu dianggap budaya Arab. Kalau di itu budaya Arab, seharusnya itu menjadi sebuah kehormatan. Karena dulu orang Romawi, kerajaan Roma itu untuk melihat mana dia bangsawan, mana dia orang biasa, untuk wanitanya itu dengan kerudung. Jadi pakai kerudung setengah. Jadi kalau pakai kerudung setengah itu berarti orang bangsawan. Makanya dulu orang tua zaman dulu, boleh tengok kalau tak percaya, pakai kerudung termasuk istri presiden dan lain sebagainya pakai kerudung setengah. Tapi kan kita tak bilang pula itu jahiliyah kan. Sampai sini pakai kerudungnya setengah saja. Sampai di sini. Tapi itu menunjukkan. Kita ambil lihat. Bapak Ibu boleh lihat sampai saat ini. Biarawati. Pakai kerudung apa tidak? Itu menunjukkan kehormatan. Jadi menunjukkan kehormatan itu bagi perempuan ketika itu, ini bangsawan, ini bukan. Itu sebenarnya pakai itu. Kerudung. Sehingga kemudian dalam tradisi Islam itu bukan sebuah hal yang baru. Menutupi aurat di situ bahasa mereka adalah, ini bahasanya teman-teman liberal saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu semua. Bahasanya kaum liberal yang disebut dengan menutup aurat itu, yang penting aurat yang dimaksud adalah aurat yang sensitif. Apa kata mereka? Ngapain nutup aurat? Siapa yang mau mencium rambut, kata dia. Kenapa rambut harus ditutup? Emangnya rambut tuh bikin nafsu? Nah, ini bahasanya Pak. Sehingga orang berpikir, iya juga ya. Kok bisa rambut itu dikatakan aurat? Nah, coba bayangkan. Orang yang, mohon maaf, kalau orang yang berpikirnya tidak terlalu paham dengan Islam itu, mereka akan katakan, oh iya. Karena memang belum mendapatkan ketika itu, belum ada teori ilmiah yang membuktikan sensitivitas rambut sebagai aurat. Kalau yang lain daripada bagian itu yang sensitif, oke, dianggap orang itu memang betul. Dan itu wajib menjadi aurat. Kita ambil contoh, suara perempuan, aurat apa tidak? Dalam pandangan ulama sepakat itu aurat. Boleh keluar suara perempuan pada hal yang penting saja. Pada hal yang tak penting tak boleh. Dan itu ulama sepakat. Coba bayangkan. Tapi kata kaum liberal tidak. Orang cuma bicara saja. Apa nafsunya sama suara tuh? Apakah kaitan aurat itu kaitannya dengan nafsu dan lain sebagainya? Tidak. Seperti aurat laki-laki. Aurat laki-laki dari mana batasnya Bapak Ibu? Dari perut dari pusat sampai ke lutut. Itu menurut siapa? Mazhab Imam Syafi'i mutlak mengatakan bahwa aurat laki-laki dari pusat sampai ke bawah, ke lutut. Pertanyaannya oleh kaum liberal, emang apa yang mau lihat dari lutut itu? Bagi mereka bahasa lutut itu sampai ke lutut itu bukan lutut maksudnya. Kalau nampak lutut tak ada masalah. Yang penting aurat laki-laki yang paling sensitif itu menurut mereka yang penting menutupi kemaluan.
Jadi mau pakai kolor kayak mau pakai celana pendek kayak silahkan. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Ini bahasa merusak tuh begitu. Jadi sederhana tetapi yang dipermainkan adalah akal. Jadi ayat Al-Quran yang dipermainkan tapi kemudian akal bisa percaya. Karena rasional. Itulah makanya kenapa masih banyak pendukung LGBT saat ini. Karena akal mereka yang bermain. Dan para pendukung kata kaum liberal, kaum sekuler. Kenapa? Karena bagi mereka masih akal ini masih penting untuk digunakan. Bagi mereka akal itu Tuhan. Nah, saya sebutkan nama-nama orangnya untuk di Indonesia saja. Dulu ada namanya Artawijaya. Kata Artawijaya itu Indonesia tanpa Islam liberal itu tidak ada apa-apanya. Jadi harus ada kelompok-kelompok JIL, jaringan Islam liberal, biar Indonesia ini jaya. Karena apa? Mereka terbuka pola pikirnya. Sehingga Islam fundamental itu seperti, Islam fundamental ini seperti Bapak Ibu inilah. NU, Muhammadiyah, Persis, Perti. Kalau lebih fundamentalis lagi adalah FPI, HTI, Laskar Jihad, DKK. Itu nggak penting ada. Karena bagi mereka itu merusak. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Karena terlalu fundamentalis. Sehingga yang dibutuhkan orang-orang yang berpikir ke depan. Orang-orang yang pikirannya terbuka. Nah, inilah yang kemudian tantangan kita hari ini berhadapan dengan generasi-generasi yang otaknya sudah dicuci bagaimana berpikir lebih terbuka. Sehingga jangan salah ketika anak-anak kita kemudian tiba-tiba nyeletuk. Nyeletuknya itu cukup pedas. Iya mak, sholat ntar lagi kan waktunya masih lama. Coba bayangkan. Dan itu biasa. Oh iya kan masih ada waktunya. Kata orang tua kita begitu kan masih ada waktunya. Padahal bukan begitu pemahaman secara dalam Islam. Sebisa mungkin kita sholat lebih tepat, lebih cepat, lebih bagus. Jadi memahami makna pergeseran paling sederhana itu adalah ketika nak sholatlah. Ntar mak kan waktunya masih banyak, masih panjang. Coba bayangkan cara merubah mindsetnya adalah ayat Al-Quran berbicara sholatlah kalian tepat waktu. Fil mi'at, tepat waktu. Dia buat yang penting kan di waktu yang tepat. Yang penting di waktu yang tepat. Sholat asar di waktu asar, sholat zuhur di waktu zuhur. Mau terlambat kek, mau apa kek terserah. Yang penting Nah, coba bayangkan bahasa itu Bapak Ibu. Jadi bahasa yang sederhana tapi pengaruhnya dan dampaknya besar. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Itu cara mereka merusak pola pikir. Kemudian ada namanya Ahmad Wahid. Ini mungkin abang-abang yang tua-tua nih mesti tahu. Orang-orang gerakan mesti tahu. Ahmad Wahid itu pernah menulis buku tapi alhamdulillah qadarullah hidupnya tak lama. Setelah dia selesai menulis buku itu, kemudian tak sampai selesai menulis buku, kemudian dia meninggal. Judul bukunya adalah Gejolak Api Pemikiran. Apa kata mereka? Kalaulah Aristoteles itu hidup di masa Muhammad, maka yang layak jadi nabi itu ya Aristoteles, bukan Nabi Muhammad. Saking cerdasnya, karena rujukan orang ketika itu adalah Yunani, filsafat Yunani. Ketika rujukannya adalah filsafat Yunani, apa kata mereka? Saking cerdasnya Aristoteles, Plato, sampai mereka katakan, andai kata mereka masih hidup, yang layak jadi nabi itu mereka, bukan Muhammad. Itu bahaya tuh Pak. Bahaya tuh pola pikir seperti itu. Dan sekarang ada. Mereka katakan Muhammad itu tidaklah lebih baik daripada pemangku-pemangku agama yang lain. Sehingga kita ini dirusak. Jadi jangan salah, kecintaan generasi terhadap Nabi Muhammad berkurang. Itu karena dampak daripada pemikiran yang tadi cukup keras. Maka bahasa guru saya, derasnya arus pemikiran sekulerisme terhadap merusak. Dan ini Bapak Ibu dalam pola pikir yang kemudian mereka tuangkan dalam dunia pendidikan. Nah, apa tuangannya dalam dunia pendidikan? Saya sudah sampaikan itu di hadapan Bapak Ibu dulu, bahwa sempat pernah terjadi pada masa Anies Baswedan itu, pelajaran agama itu mau dihilangkan. Dulu sempat ketika beliau mau menjadi menteri
Menteri Pendidikan, ketika beliau menjadi Menteri Pendidikan, itu sempat isu itu mau diangkat, tapi kemudian beliau lengser dan lain sebagainya. Nah sekarang isu itu kembali diangkat. Apa isu itu kembali diangkat? Mencoba bagaimana nilai-nilai agama itu dikurangi dari dunia pendidikan, sehingga nanti yang lahir adalah manusia-manusia yang jauh dari agama dalam pendidikan formal ataupun non formal. Nah, itu sedikit demi sedikit Bapak Ibu dihilangkan agar tidak muncul manusia-manusia. Konteks akhirnya adalah manusia-manusia radikal. Sampai di sini paham Ibu-ibu? Bapak Ibu paham ya? Baik, yang kedua, taswih. Taswih itu upaya orang kafir untuk menghilangkan kebanggaan umat muslim terhadap Islam dengan menggambarkan Islam secara buruk seperti yang mendasari dari agama Islam. Dulu ada kitab namanya tentang jihad dari karangan Sayyid Sabiq. Haram buku itu disebarluaskan di negara Republik Indonesia ini. Karena isinya itu bagaimana memotivasi untuk jihad. Itu tidak boleh terbit. Buku itu tidak boleh terbit. Pokoknya karangan Sayyid Sabiq yang berkaitan tentang itu tidak boleh terbit. Ada karangan-karangan Hasan Al-Banna Ikhwanul Muslimin yang berkaitan tentang jihad tak boleh terbit. Karena itu bahaya. Kalau ini terbit, waduh, kebangkitan Islam itu akan semakin tinggi kata mereka. Padahal tidak juga. Sehingga buku-buku yang berkaitan tentang semangat, tentang pergerakan itu nggak boleh terbit, nggak boleh diterbitkan. Dan itu bahasanya terlarang. Kalau bahasa lain blacklist, nggak boleh terbit. Bahasa-bahasa seperti itu. Nah, kita dulu bahasa teroris ini pada masa semoga tidak ada ini ya. Jadi bahasa teroris itu muncul ketika masa Presiden Soeharto. Pada masa kepresidenan Soeharto. Dan isu teroris itu ditumbuh kembangkan oleh Amerika terhadap kelompok-kelompok radikal. Salah satunya sarana untuk membentuk radikalisme itu adalah pesantren. Sehingga dulu setiap pesantren itu yang tidak sesuai dan sejalan dengan pemerintah dianggap teroris. Maka dihabisinlah pesantren-pesantren itu. Meskipun ada beberapa pesantren yang ketika itu memang terindikasi teroris itu ada. Nah, bahkan pada tahun 2000-an itu ada satu pesantren namanya As-Salam. Ngeruki. Tahu pesantren Ngeruki? Itu pesantren Abu Bakar Ba'asyir. Kasusnya Abu Bakar Ba'asyir ada kaitannya dengan WTC, ada kaitannya bom Bali, itu kemudian dikait-kaitkan dengan isu Abu Bakar Ba'asyir, sehingga memang di sekolahnya Abu Bakar Ba'asyir ketika itu, di Ngeruki itu ada namanya pembuatan bom. Terindikasilah sekolah ini sebagai teroris, kemudian dikasih pelang polisi, polis lain namanya. Jadi Bapak Ibu, kita nih, cara mereka begitu cara merusaknya. Jadi dibuatlah isu sehingga kita tertekan dengan itu. Bapak Ibu boleh lihat sekarang, orang Muslim tuh nggak akan sulit untuk mencari orang Muslim tuh bangga dengan keislamannya saat ini. Oke, dibuat isu perpecahan, dibuat isu ketidakpercayaan terhadap Islam, sehingga berkurang sedikit demi sedikit kepercayaan Islam itu. Yang mereka tuju bukan yang tua-tua, tapi generasi. Karena ketika mereka merusak yang tua, tidak ada dampaknya bagi yang tua tuh. Merusak yang tua tuh tidak ada dampaknya. Karena bentar lagi mau mati gitu deh. Tapi cara merusak yang paling baik adalah generasi dimulai dari mana? Anak TK ataupun SD. Sehingga pendidikan itu untuk anak TK dan SD itu cukup bagi mereka. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Karena generasi selanjutnya itu. Sehingga nanti di akhir-akhir zaman itu tidak ada namanya orang-orang Islam itu mau dipanggil, "Oi, Pak Haji." Nah, kalau sekarang kan masih banyak rebutan mau dipanggil Haji itu. Bahkan sudah ada penambalan haji. Salut pula saya. Ada penambalan haji, pulang haji ditambal haji. Kalau tak ditambal haji tak resmi jadi haji. Nah, ini keterlaluan pula itu. Nah, ini kadang-kadang tidak tahu mau kita bilang sesat, susah juga. Tapi memang entahlah. Kenapa tradisi penambalan haji? Sebenarnya tradisi penambalan haji itu cukup menjadi perhatian publik itu. Baik, nah kembali masalah tadi Bapak Ibu. Terorisme. Kemudian pemahaman agama terhadap anak-anak dimulai. Kalaulah pendidikan agama mulai dihilangkan, nanti dampaknya adalah ketidakpercayaan anak-anak terhadap agama. Sebenarnya kalau bahasa guru saya bukan itu.
Tapi hilangnya adab dan akhlak itu yang berlandaskan pada agama, itu yang menjadi dampak kita hari ini. Bapak Ibu kan sudah melihat bagaimana, terkhusus guru-guru sudah melihat betapa susahnya memberikan pendidikan kepada anak-anak. Apa susahnya? Bagaimana dampaknya? Itu dampak dari pergeseran nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama yang kemudian dikurangi sehingga menyebabkan kita susah untuk mengatakan, mengatur akhlak dan lain sebagainya. Kalau dulu enak, nak jangan pergi, iya mak. Kalau sekarang, nak jangan pergi, bapak aja pergi maknya. Ini yang susah kita. Nak sholatlah, lemak aja tak sholat, ngapa kita sholat? Yang dulu orang tak berani, nempeleng anak sedikit, sekarang masuk kemana pak? Dilaporkan apa namanya, kekerasan dan lain sebagainya. Bukan KDRT itu perlindungan anak, kan begitu. Nah, ini ada Pak Eko, mesti Pak Eko lebih tahu kan. Perlindungan anak, masuk, mukul sedikit habis, pukul istri masuk, dan lain sebagainya. Cara mereka menghilangkan kebanggaan umat muslim. Nah, hari ini kita caranya menghilangkan, bagaimana cara menghilangkan biar umat muslim itu tidak bangga dengan keislaman mereka? Caranya adalah disusupilah nilai-nilai sekuler tadi dalam segala lini, dalam segala kehidupan. Ini bahasa yang sering kita dengar Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu minum Starbucks itu, di situ ada bahasa-bahasa anak muda. Kalau ndak Starbucks ndak yes. Kalau ndak ngopi ndak yes. Bapak Ibu harus perhatikan itu. Sekarang kalau kita katakan kalau ndak ngaji ndak yes, jadul ente. Jadul. Ini bahasa memang sederhana Bapak Ibu, tapi ini merusak. Saya katakan sama Bapak Ibu semua, bahasa anak muda hari ini itu mempengaruhi karakter mereka dan keimanan mereka. Meskipun hanya bahasa, kalau ente baca Quran ente jadul. Yang oke itu kita nongkrong. Yang oke itu kita ngopi, main game. Sekarang muncul masjid-masjid yang ingin memberikan fasilitas kepada anak muda agar mereka kembali kepada masjid. Berat Bapak Ibu, berat. Mengajak anak muda ke masjid itu berat sekali. Karena generasi itu yang kemudian akan berhadapan dengan zaman selanjutnya. Sehingga kita sudah tidak lagi bangga. Jadi ketika ada kasus-kasus tentang Islam, ya biasa saja bagi mereka. Misal, ada orang menginjak Al-Quran. Bagi mereka ya biasa, tidak ada respon. Yang merespon yang tua-tua, kurang ajar ke Al-Quran diinjak. Bagi mereka yang muda, ya biasa aja kok, itu kan kertas aja. Nah, ini saya sudah pernah cerita juga sama Bapak Ibu, dulu ada profesor, seorang profesor, ketika dalam satu seminar itu dia lempar Al-Quran. Dan dia muslim. Dia lempar Al-Quran di hadapan mahasiswa itu. Ketika Al-Quran dilempar di hadapan mahasiswa itu, kemudian dia katakan, sekarang perhatikan oleh kalian apa yang saya lempar. Kata mahasiswa tadi Al-Quran. Salah. Yang saya lempar adalah kertas, bukan isi Al-Quran. Kalau bahasa kita hari ini, itu kalau pakai akal, betul yang dia lempar kertas. Tetapi dalam kertas itu banyak makna yang terkandung yang dipelajari. Sehingga bagi anak-anak sekarang itu lempar Al-Quran ya udah biasa. Kenapa? Bagi mereka tidak ada nilainya, tidak ada faidahnya, tidak ada dampaknya. Karena yang dilempar bukan nilainya. Pertanyaannya adalah bagaimana melempar nilai-nilai Al-Quran. Makanya suatu ketika kami berkunjung ke salah satu pesantren atau ke Gontor itu, saya ketemu dengan pimpinan itu. Apa kata pimpinannya? Kalian datang ke pondok ini, itu nilainya C. Kalian takzim kepada pimpinan itu nilainya C. Yang nilai A itu bagaimana kalian menerapkan nilai-nilai pondok, nilai-nilai Islam di luar pondok pesantren. Itu yang paling penting, itu nilainya A, kata dia. Begitulah hari ini kita dihadapkan. Itu nyata banget. Apa yang saya ceritakan ini Bapak Ibu itu semuanya fakta. Kenapa fakta? Begitulah keadaan kita hari ini. Bahkan Ibu kalau lihat di kota-kota besar, Bapak Ibu datang ke kota-kota besar, itu nilai-nilai agama mulai terasa sedikit demi sedikit. Orang pakai jubah kalau ke tempat minum, ente kok pakai jubah, itu pandang asing. Orang pakai jubah datang ke tempat ngopi, ke kafe, itu dianggap sebagai hal yang tabu sekali. Bahkan jangan begitu, orang pakai jubah saja dulu waktu kami masih mahasiswa itu, kau ngapain pakai sarung ke masjid?
Kok ngapain pakai jubah ke masjid? Kok ke sholat pakai peci? Nah, coba bayangkan. Cara mereka merusak itu pelan-pelan. Sehingga tak salah ketika guru saya bilang, bahasa itu merubah. Bahasa itu adalah bagian daripada budaya. Nah, salah satu tujuan mereka untuk merusak kita adalah melalui jalur budaya. Baik, itu yang kedua. Taswih namanya. Taswih. Membuat orang Islam tidak bangga dengan keislamannya. Malu aneh pakai peci. Dia lulusan pesantren, tapi malu dibilang lulusan pesantren. Takut akhlakku tak sejalan dengan pesantren. Kalau takut akhlak itu tak sejalan dengan pesantren, ya jangan pakai akhlak yang tak betul. Sekarang begitu, aku ni bejat. Makanya aku tidak mau nampak bahwa kalau aku ni imam masjid atau sering ke masjid. Masalahnya apa? Masalahnya adalah malu, rajin sholat tapi masih maksiat. Apa yang paling baik? Ya jangan maksiat. Tapi kemudian sekalipun dia maksiat tapi dia sholat, sudah biasa saja. Karena semua orang pasti punya dosa. Hanya saja bagaimana melihat dosa tersebut. Bagaimana kita bertobat daripada dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua umat muslim, semua manusia itu bersalah. Tapi bagaimana cara kita menanggapi salah tersebut? Sehingga kita harus bertaubat. Hari ini kita begitu, malu. Pergi ke masjid malu, takut dianggap sebagai sok suci. Ente nggak ke masjid? Enggaklah, anak sholat di masjid aja, di rumah saja. Kenapa? Takut nanti kalau sholat di masjid dianggap terlalu suci. Ya Allah, saya bilang. Kalaulah begini gaya berpikir kita, ya rusak, mau susah kita mau ngajak. Baik. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ada yang disebut dengan tazwib. Tazwib. Mencampur adukkan antara pemikiran barat dengan pemikiran Islam. Mencampur adukkan nilai-nilai barat dengan nilai-nilai Islam. Budaya barat dengan budaya Islam. Apa maksudnya mencampurkan budaya barat dengan budaya Islam? Ini saya sampaikan Bapak Ibu, biar Ibu tahu. Jangan ada yang tersinggung tapi Bapak Ibu ya. Satu, dulu pakaiannya gamis. Ya betul? Baik. Sekarang tidak pakai celana jin. Tapi pakai kerudung enggak? Pakai kerudung. Jin, celana sempit, legging, baju berteriak saking sempitnya. Itu bukan tradisi Islam. Bukan. Dan bukan tradisi Melayu. Dulu di Malaysia itu sangat jarang kita melihat perempuan pakai kaos dan pakai celana lepis. Itu Malaysia. Kenapa saya katakan Malaysia? Yang saat ini masih ada, kita lihat orang-orang pakai baju Melayu. Kalau di Indonesia sudah tidak ada. Hampir sulit mencari wanita-wanita pakai baju Melayu. Apa yang dimaksud dengan mencampur adukkan di sini? Kita lihat. Dulu pakai gamis. Setelah muncul gaya Eropa atau budaya Barat, gamis itu berkurang. Yang penting kan aurat tertutup, pakai celana lepis. Dulu lepisnya masih termasuk agak longgar. Semakin hari, semakin dekat ke kiamat, semakin sempit. Semakin sempit itu. Sehingga dulu pakai kerudungnya tertutup menutup dada, sekarang tidak. Pakai kerudung leher nampak. Besok tak pakai lagi kerudung. Begitu pergeserannya sedikit demi sedikit. Bagaimana mencampurkannya? Budaya. Yang dianggap salah satu tradisi Islam. Berkerudung adalah tradisi kita Bapak Ibu. Islam mengajarkan menutupi aurat. Tapi Islam mengajarkan menutup aurat bukan berarti pamer aurat dengan gaya yang lain. Yang kedua, masih banyak kita dapatkan budaya sinkritisme. Salat iya, memuja yang lain juga iya. Salat jalan, masuk Islam tetap, nyembah pohon tetap. Salat tetap, sesajen tetap. Sampai sini paham Bapak Ibu ya. Jadi begitu berat tantangan kita hari ini, ya segala lini. Segala lini.
kita dibuat orang-orang yang kalang kabut. Sekarang kalau kita tidak menguraikan garisnya, benangnya, itu satu-satu kalau tidak kita uraikan, kita nggak akan ketemu asal masalahnya. Saking sudah komplikasi. Beberapa hari yang lalu ada seorang profesor ngajak duduk untuk diskusi. Ustaz, boleh kita diskusi? Boleh, saya bilang. Kita ketemu di mana? Duduklah kami. Dan ini dulu waktu di Jogja kami sering begitu, mengikuti diskusi-diskusi para guru besar untuk mencari akar masalah. Saya bilang kita fokus kemana, Prof? Kita fokus pada agama. Oke, kita fokus pada agama. Beliau bertanya, Ustaz, mengapa kok sekarang itu orang-orang Islam itu kok terpecah belah ya? Saya bilang, dari segi mana Prof melihat terpecah belah? Setiap masjid punya anggota masing-masing. Setiap masjid punya ulamanya masing-masing. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Prof, saya bilang, boleh Ustaz tengok, kata dia. Sekarang tuh orang-orang Islam kok nggak pede ya dengan keislaman mereka. Saya bilang, wah ini jawabannya, pertanyaannya kok menusuk sekali. Menusuk sangat, bagi kita itu menusuk. Kok umat Islam nggak pede? Tadi yang kita sudah sampaikan, masalah dari taswih. Orang Islam tidak pede dengan keislamannya. Sehingga untuk menyampaikan itu kaku. Kemudian saya jawab, yang pertama Prof, saya bilang, yang pertama, budaya, pengaruh budaya barat, pengaruh pemikiran budaya barat. Ketika Islam itu dianggap tidak ada, pada masa Dark Age, pada masa perubahan Renaissance itu kita dibuat kabur, Bapak Ibu. Kita ini dibuat kabur dengan keislaman kita. Jadi cara mereka menghapus tuh hapus habis-habis. Dulu di Eropa itu tidak boleh pakai nama Muhammad. Kalau pakai nama Muhammad tidak boleh masuk. Harus ganti. Ganti namanya dengan siapa? Yusuf jadi Yosef. Ibrahim jadi Abraham. Ismail jadi apa? Ismail jadi Samuel. Ismail jadi Samuel. Mikael jadi Michael. Coba perhatikan nama-nama anak-anak yang mengadopsi antara barat dengan Islam. Itu agak diseleweng-selewengkan sedikit. Siapa nama anakmu? Nama anakku Daren. Daren itu sebenarnya Daroin, tapi dibuat Daren. Siapa nama anak ente? Mikael. Padahal sebenarnya nama aslinya Mikael. Tapi karena Mikael ini tidak terlalu tren, jadi trennya harus Michael. Saya bilang, Yusuf, Yosef, Ibrahim, itu kan baik. Coba cari orang-orang yang bangga sekarang dengan nama siapa? Muhammad Ridwan misal, itu nama saya, Bu. Tapi orang tak bangga lagi sekarang pakai nama Muhammad. Harus pakai nama yang agak gaul-gaul sedikit lah. Gitu. Namanya Novan Van Jovi gitu. Itu sebenarnya gabung nama Islam yang kemudian dipleseti. Jadi ketidakbanggaan kita terhadap itu menjadi masalah. Nah, saya bilang sama profesor tersebut yang pada poin yang kedua tadi. Saya bilang sama Prof itu. Prof merasa atau tidak? Saya bilang, Prof merasa atau tidak hari ini kita dijauhkan dari agama. Tahun 2017, ini karena saya merasakan 2017 itu keluar undang-undang tidak boleh lagi gelar itu pakai Islam. Tidak boleh. Itu tahun 2017. Jadi gelarnya yang Master Ekonomi Islam hanya menjadi Master Ekonomi. Sarjana Ekonomi Islam menjadi Sarjana Ekonomi. SPDI tidak boleh lagi pakai Islam jadi SPD. Atau kembali kepada asal SAG. Kalau agama masih umum. Tapi kalau sudah Islam itu eksplisit. Sudah begitu menjurus. Tidak boleh pakai bau-bau Islam. Coba bayangkan. Apa dalihnya? Apa alasannya? Alasannya sederhana. Agama kita, negara kita ini dengan banyak agama. Nanti akan muncul identitas agama lain dalam setiap sarjanawan yang ada di berbeda agama. Itu bahasa. Mereka sampaikan demikian. Tapi syariah boleh. Master Ekonomi Syariah. MSY. Master Syariah. Boleh. Karena tidak berkaitan dengan identik Islamnya. Tidak nampak. Coba cara mereka menggeser nilai-nilai sedikit demi sedikit. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Jadi sulit kita. Berarti harusnya gelarnya apa? Master Ekonomi Islam. Tapi karena Islam tak boleh, dalam nomenklaturnya dihapus. Jadilah Master Ekonomi.
Jadi kalau studi Islam bagaimana Pak Ustaz? Bukan MSI lagi, MAG. Balik ke asal balik. SAG, MAG. Dia tidak boleh lagi pakai begitu. Itu cara mereka. Dan itu adopsi mana? Budaya Barat. Kita tidak boleh menampakkan identitas kita, itu tidak boleh. Karena rasa sakit hati itu dalam. Perang salib itu rasa sakit hatinya sampai sekarang, itu tidak akan pernah terobati. Sampai mereka bisa menghancurkan Islam itu sendiri. Itu perang salib. Sehingga akan banyak, saya tidak sampaikan, tapi banyak sekali kasus-kasus itu pembunuhan terhadap umat muslim itu yang dilakukan oleh mereka. Itu banyak. Karena apa? Dasarnya sakit hati sudah. Kalau sudah dasar sakit hati ini sulit memang. Jangan salah. Makanya termasuk salah satu dampak kebencian mereka terhadap Islam itu, Nasrani itu, salah satunya adalah perang salib. InsyaAllah kalau ada waktu kita coba kaji perang salib. Dan itu berat Bapak Ibu, masalah perang salib itu. Dan itu sakit hati yang sulit untuk diobati. Sehingga nanti Bapak Ibu keluar kelompok-kelompok yang disebut dengan liberalisme, sekularisme, pluralisme, feminisme, kemudian rasionalisme, modernisme, dan lain sebagainya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Tujuannya jelas, yaitu agar tidak ada lagi jarak pemikiran dan budaya Islam dengan pemikiran dan budaya yang tak pantas, sehingga umat muslim tak bisa membedakan mana pemikiran dan budaya Islam dan mana yang bukan. Mana pemikiran dari budaya Islam dan mana yang bukan, sudah tidak bisa kita bedakan. Betul. Itu yang dirasakan oleh para profesor saat ini. Sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu. Profesor, guru-guru besar baik yang master, doktor dan kemudian bergelarkan akhir itu saat ini itu lebih condong memilih bagaimana menulis dengan baik tanpa memperhatikan mengajar dengan baik. Ini jangan ada yang tersinggung guru-guru, termasuk saya sendiri, karena kita sendiri kan dosen Bapak Ibu. Harus tuh tulisannya harus terupload Scopus. Harus Sinta sekian. Itu sudah bangganya minta ampun itu. Tapi masalah anak tidak punya akhlak turun belakang lah. Tak pikirlah, yang penting mereka mau. Yang penting kasih aja mereka kuliah online atau kuliah tapi kemudian kasih tugas. Yang penting kita penelitian. Bangga kita penelitian ke luar negeri dan lain sebagainya. Tapi kemudian kita mengabaikan kewajiban kita dalam mendidik mereka. Salah kata salah sebenarnya. Itu penting. Penting untuk mencari pengetahuan ke depan itu penting. Tetapi dampaknya adalah perbuatan tersebut sekian banyak orang yang abai terhadap pendidikan yang sifatnya direct. Pendidikan langsung. Jadi di dalam kelas itu tak banyak masuk. Sisanya keluar untuk melakukan penelitian. Oh, bagus ke? Bagus, tak ada masalah. Penting ke? Penting di era yang sekarang ini. Tetapi kita juga tidak boleh melepaskan itu. Melepaskan siswa-siswa begitu liar. Dampaknya adalah mereka juga liar. Dampaknya liar. Liar Bapak Ibu. Astagfirullah. Oh, tuntutan kurikulumnya seperti itu. Nah, itu dia. Baru saya mau ngasih tahu Bapak Ibu. Makanya kurikulum di Indonesia ini berubah setiap siapa pemimpin. Jadi siapapun pemimpinnya akan berubah kurikulum itu. 4. Tagrib. Tagrib itu westernisasi. Bahasa lainnya budaya barat. Jadi bagaimana caranya membudaya baratkan kita. Dan ini sudah kita nampak ketika kerajaan Saudi. Saudi, negara yang identik dengan negara Islam, sudah mulai agak mencoba membuka diri. Alasannya sederhana. Kata mereka adalah saatnya kita mencoba melepaskan diri dari kungkungan. Mereka menganggap selama ini tradisi-tradisi Islam itu adalah kongkongan, membuat mereka tertutup, tidak terbuka. Sehingga dengan adanya alur atau arus masuknya pemikiran-pemikiran liberal tadi, sekuler tadi, itu semakin membuat cakrawala berpikir mereka terbuka. Jadi jangan salah nanti kalau ada di sana Bapak Ibu melihat ada orang-orang pergi ke acara kontes Miss Universe, kemudian mulai ada di Jeddah itu mulai ada judi-judian, kayak di Singapura itu ya, di Batam itu kasino, kemudian
Orang-orang Saudi mulai nonton apa namanya, bioskop, konser. Itu sudah sebenarnya memang sudah menjadi sebuah kontrak politik. Artinya kontrak politik di sini bagaimana caranya mereka harus memasukkan budaya-budaya sekuler itu. Karena begini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, termasuk di Eropa itu sendiri saat ini mulai krisis. Jadi Eropa itu sekarang sedang krisis. Krisis apa? Krisis akhlak, krisis pendidikan. Itu sudah kelihatan. Sehingga nilai-nilai agama yang kemarin mereka buang, mereka rasakan hari ini. Hari ini mereka merasakan. Eropa hari ini merasakan betapa pentingnya nilai-nilai agama bagi mereka. Sehingga akhlak-akhlak itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu boleh lihat. Kan saya sudah sampaikan tuh. Kalau di sana itu Bapak Ibu, di Jerman itu, saya sudah sampaikan di Jerman itu, anak kecil itu punya privasi. Jadi kalau dia masuk ke dalam kamar, orang tuanya nggak boleh ngapa-ngapain. Kalau orang tuanya paksa masuk, kemudian memaksakan kehendaknya terhadap anak tadi, itu kalau dilaporkan polisi, orang tuanya ditangkap. Itu budaya. Dan itu sudah menjadi sebuah tradisi. Dan orang tua dengan anak itu kemudian tidak kenal itu sudah biasa. Kawan saya itu pernah tinggal di Jerman itu, kebetulan bukan Jerman, Belanda. Di Belanda itu anak itu di umur 15 tahun ke atas harus keluar dari rumah. Sehingga dia harus punya apartemen sendiri. Terserah bagaimana caranya, dia harus tinggal sendiri. Dan itu kebetulan tahun 2023 kemarin saya bawa itu jamaah umroh ke mereka tinggal di Belanda. Mereka sampaikan modelnya. Jadi anakku ini Ustaz tidak boleh lagi tinggal di rumah bersama kami. Dan dia sudah harus mencari jati dirinya sendiri. Dan dia sudah harus keluar dari rumah dan kami tidak boleh campur tangan. Wah, saya bilang berat begitu. Berat. Kalau mereka tidak kenal dengan agama, apa yang terjadi? Coba cara. Dan itu sebenarnya yang kemudian oleh teman-teman yang dari sana, yang belajar ke Eropa, balik mereka adopsi, mereka kemudian terapkan di sini. Harusnya mereka belajar ke sana, tahu mereka perkembangan dunia, tahu mereka peradaban-peradaban tersebut, balik ke sini, sampaikan ke kami, sampaikan ke kita, kemudian bagaimana cara kita memfilter budaya-budaya yang tak baik tadi, kemudian kita tidak teradopsi, kemudian kita tidak masuk dalam, terjerumus dalam budaya-budaya yang salah. Yang sekarang terjadi adalah memang harus dimasukkan budaya itu kepada nilai-nilai agama yang ada di negara, sehingga mereka meleluasa masuk. Yang mereka pegang apa? Penguasa. Jadi begitu caranya biar mudah masuk. Kalau masuk sendiri-sendiri susah. Kita ambil Syiah. Syiah itu kalau masuk sendiri-sendiri pasti semua ada benturan. Dibenturkan orang. Tapi coba kalau masuk dalam jalur pemerintahan. Susah untuk memerintah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Baik. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh iya kata tuh, semangat itu. Sama-sama tuh. Ada satu gereja masuk Islam. Satu gereja? Masuk Islam. Terus. Itu fenomena itu apa yang terjadi? Fenomena itu terjadi. Sebenarnya kalau satu gereja masuk Islam, ini saya tidak tahu ceritanya, tapi saya kembali kepada masa dulu. Dulu Bapak Ibu pada masa tabi'in itu sudah biasa. Jadi begini. Dulu ada seorang, kalau bahasa kita ini namanya pastor lah. Pastor. Ini saya ceritakan dengan Paulus 6 lah, Paulus 6. Jadi ada buku judulnya pembahasan tentang Paulus. Tapi ini mic-nya sampai keluar. Mana abang tadi? Lah kabur abangnya. Dalam aja nih kan? Oke, jadi gini. Dulu ada namanya Paulus 6. Paulus 6 itu termasuk di antara sekian banyak Paulus yang mengerti bahwa ada namanya Bible itu yang benar. Namanya Barnabas. Jadi Injil Barnabas. Karena dia tahu kebenaran Injil Barnabas itu, kemudian dibuatlah satu kelompok oleh dia, diundang ke rumahnya. Mereka masuk Islam secara bersamaan. Apa artinya? Mereka ajak dulu para pemangku agama, terkhusus Islam ketika itu, untuk diskusi dengan Injil Barnabas tadi. Ternyata apa yang tertera dalam Injil Barnabas itu kebenaran. Muhammad itu nabi terakhir, Tuhan itu cuma satu. Dan itu dalam Injil Barnabas disampaikan. Disampaikan dalam Injil Barnabas. Sehingga Paulus tadi masuk Islam. Tapi secara diam-diam bersama dengan anggota yang mereka ikuti tadi. Sampai di sini paham ya? Nah, yang kedua, tapi mereka ketika di luar daripada lingkungan tadi, kelompok yang tadi, mereka tidak menyampaikan keislaman mereka. Karena bahaya. Kalau itu disampaikan, paling tidak, itu semua antara mereka itu mati. Karena mesti dibunuh. Nah,
Nah, ini penting untuk dipahami. Sehingga pada masa itu, ini saya diceritakan langsung oleh guru saya sendiri, Profesor Dr. Haji Nahar Ilyas itu. Beliau sampaikan langsung, pada saat itu betapa pemahaman mereka terhadap Injil, Barnabas itu mengarahkan mereka kepada kebenaran sehingga mereka masuk Islam. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak sedikit di antara biarawati, pendeta yang masuk Islam ketika mereka mempelajari Al-Quran. Tak sedikit. Saya sudah pernah ceritakan sama Bapak Ibu. Waktu kami di Yogyakarta, itu kami sering masuk dalam perpustakaan. Dan perpustakaan bukan terbesar, terlengkap se-Indonesia. Dari tahun 1940-an masih ada. Nama perpustakaannya kalau yang ke Jogja boleh main. Namanya Kolose Ignatius. Kita sering masuk. Dan Bapak Ibu kalau lihat orang-orang yang mau mengerjakan tesis disertasi tentang pemikiran rata-rata di situ dia. Karena tahun-tahun 1940-an masih banyak buku-buku itu. Termasuk kami ikut di dalam itu. Saya dulu membahas tesis saya di situ. Termasuk skripsi saya, tesis saya di situ. Dan kita uniknya masuk dalam perpustakaan itu bersampingan Pak. Sampingnya itu gereja. Sampingnya gereja. Dan kami pernah masuk gereja itu. Untung tidak dibaiat aja. Itu kelakuan kawan saya itu. Itu hampir aja kita dibaiat itu. Tapi ya itu kesalahan lah itu. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, di situ kita ada pegang buku. Kita melihat ada biarawatinya pegang buku di kiri dan kanan. Di tangan kanannya buku, di tangan kirinya Al-Quran. Di tangan kanannya bertuliskan judul buku itu bagaimana membumi hanguskan Al-Quran. Itu tidak usah dikomentari. Karena memang begitu. Karena mereka adalah misionaris. Dan perpustakaan itu memang tempat yang boleh meminjam buku itu keluar hanya mereka. Universitas Kristen yang boleh pinjam dan boleh bawa keluar. Dan mereka punya tujuan. Artinya mempelajari Al-Quran itu penting bagi mereka. Sehingga tak salah ketika itu beberapa teman-teman yang dari non-muslim ketika itu, yang Kristen, yang mempelajari, yang masuk dalam teolog Kristen itu, mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam. Karena diskusi. Dan saya termasuk sering diskusi dengan mereka, dengan teman-teman teolog Kristiani di Jakal. Jakal itu, ya pokoknya Jakal lah. Saya pun lupa sudah, karena sudah lama tidak di Jogja itu. Apa namanya Jakal itu Bang? Jalan Kaliurang. Nah, itulah tadi tak muncul-muncul. Jadi Pak, kenapa orang bisa masuk Islam satu gereja? Karena ada titik kebenaran, kan begitu. Tetapi juga ada yang harus Bapak Ibu pahami saat ini, juga ada namanya Kristen Ortodoks. Ini yang harus hati-hati. Ketidaktahuan kita terhadap bahasa Arab itu menjadi kunci bagi mereka. Kristen Ortodoks itu Injilnya pakai bahasa Arab. Injilnya pakai bahasa Arab. Sehingga pembaiatannya juga menggunakan bahasa Arab. Dan ini yang kemudian akan mereka sebar dalam bahasa lain, misi yang lain. Dan itu yang disebar adalah Kristen Ortodoks Syria yang rata-rata menggunakan bahasa Arab. Kalau Bapak Ibu tak bisa membedakannya, maka habislah kita. Disinilah kemudian dulu tahun 2009 juga ada Al-Quran ditambah dengan surat-surat yang baru. Dan itu surat-surat yang baru itu yang ditambah itu kemudian itu oleh Kemenak dikumpulkan. Tapi masih ada yang kemudian tidak terjaring. Kalau saya tak salah 2009 itu. Itu Al-Qur'annya surat-surat yang baru. Banyak tambahan-tambahan surat. Pertanyaannya adalah kalau kita tidak hafal Al-Quran, tidak mengerti jumlah ayat dalam Al-Quran, tidak mengerti surat-surat, nama-nama surat dalam Al-Quran, kira-kira kita benarkan atau kita salahkan? Oh ini Al-Quran kok diinjek gitu ya. Padahal belum tentu Al-Quran. Sampai sini pahami Bapak Ibu ya. Baik. Itu yang kemudian yang bisa saya jawab itu ya. Artinya hidayah itu mesti bisa didapatkan oleh siapapun. Tergantung kehendaknya Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Saya sudah ceritakan. Seorang profesor nangis dia. Profesor tuh, kebetulan profesor tuh guru saya. Naik pesawat bareng dengan biarawati. Turun di dalam pesawat mereka diskusi tentang keislaman. Biarawatinya pakai kerudung. Ya dia menganggap itu muslimah. Cerdas, ya. Hafal Al-Quran, hafal hadis. Bahkan dia hafal Riyadhus Shalihin itu. Dan saya sudah ceritakan itu. Sampai kemudian di Amerika mereka turun sama, acaranya sama. Kemudian ketika ngambil bagasi kelihatan keluar dari sini tanda salib. Ketika keluar tanda salib, itu kemudian apa? Menangis profesor tadi. Coba, yang hafal Quran itu non-muslim. Dia sebagai profesor Al-Quran aja enggak hafal. Jangankan Al-Quran, sejarah Islam aja dia enggak hafal.
Singkat cerita ketemu mereka di lobi hotel, disampaikan oleh biarawati tadi, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Biarawati itu yang menceramahi dia, Pak. Artinya apa? Betapa seriusnya mereka mempelajari Islam untuk mencari titik kelemahan Islam. Tetapi kita tidak bisa menutupi mereka. Yang mau mempelajari silahkan. Karena memang sebagian besar dari orang-orang yang mempelajari Al-Quran mendapatkan kebenaran daripada Al-Quran. Moko Ginta. Kemudian siapa lagi? Ko Stephen, Irene, Laya dan lain sebagainya. Banyak sekali. Yahya Waloni. Jadi itu mereka mempelajari Al-Quran. Dan termasuk kami dulu juga ikut satu kelompok yang disebut dengan Kristologi. Saya bawa Bapak Ibu. Sebenarnya, tapi ini nanti kalau yang di akhir tidak usah disebarkan ya. Ini judul bukunya Bapak Ibu. Dokumentasi pemalsuan Alkitab. Ini pelajaran kami ketika masuk di Kristologi. Ini buku langka. Dokumentasi pemalsuan Alkitab. Jadi kalau dokumentasi pemalsuan Alkitab itu dibaca Bapak Ibu akan melihat betapa beratnya kehidupan saat ini. Mereka mampu memalsukan Alkitab demi kepentingan. Dan dulu begitu, kerajaan Roma ketika para gereja-gereja itu tidak mau ikut bahasa mereka, maka akan kami hanguskan tuh gereja-gereja. Sehingga mau tidak mau dirubahlah. Jadi perkataan raja juga bisa menjadi perkataan Tuhan. Makanya bahasa ini tidak boleh disebarkan. Mesti dianggap penistaan agama. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Baik, ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Karena waktu pun sudah lewat panjang. Baik. Kita anggap yang terakhir. Jadi darah kurban berceceran di masjid-masjid. Terus tidak terurus. Baik. Ya, sebaiknya kata siapa? Kata Ahok sebaiknya ngurusnya di baik. Saya mau ajak Bapak Ibu berpikir. Masih banyak enggak perkataan para ulama yang lebih bisa disandarkan daripada Ahok? Ini satu, Pak. Loh, ini pertanyaan, ini jawaban yang harus kita lemparkan. Sekian banyak para ulama, kenapa disandarkan pada Ahok? Itu satu. Yang kedua, itu bukan permasalahan masjidnya. Itu permasalahan oknum pengurus masjidnya. Artinya Bapak Ibu, Islam itu sudah sedemikian rupa memberikan aturan, termasuk kurban. Saya tanya Bapak Ibu, kurban itu sekarang ini mengikuti tradisi, adat atau mengikuti agama? Sebagian besar, setengah agama, setengah adat. Coba perhatikan baik-baik. Di mana yang mengikuti tradisi agama secara mutlak? Hampir tak ada, belum ada. Sisanya masih bercampur dengan tradisi. Dan ingat, masih banyak orang-orang yang minta fatwa agar menfatwakan sesuatu yang tidak mestinya untuk difatwakan. Contoh, kepala kambing. Sampai meminta fatwa, tolonglah difatwakan bahwa kepala kambing ini boleh untuk kami. Pertanyaannya gila apa tidak itu? Minta fatwa agar kepala kambing itu bisa diambil oleh tukang jagal. Dari mana datangnya? Semua barang daripada daging kurban, termasuk apapun yang ada di kurban itu tidak boleh dibagi kepada tukang jagal. Tidak bisa, tidak boleh, agama melarang. Sekarang pertanyaannya muncul, ada orang minta fatwa, boleh tidak kepala ini kami jual, duitnya kami ambil untuk kepentingan kami. Nah, coba bayangkan. Artinya Bapak Ibu itu kembali kepada masalah ada tradisi. Nah sekarang tergantung kepada panitia kurban. Kalau panitia kurban mau seutuhnya 100% kembali kepada tradisi Islam atau cara Islam berkorban, itu yang paling baik. Mungkin sekarang sudah banyak masjid-masjid, sudah ada masjid-masjid yang kemudian sudah kembali kepada tradisi Al-Quran dan sunnah dalam berkurban. Kalau dulu jarang Pak, bahkan rebutan mengambil tulang.
Pertanyaan kita adalah, bolehkah? Dan yang paling baik Bapak Ibu, bertanggung jawab terhadap kebersihan masjid. Itu yang paling penting. Sekarang tuh abai. Ya wajar kalau ada orang berbicara demikian. Jadi kalau kita katakan yang jorok tuh muslim, betul apa salah? Harusnya jangan bilang betul, salah. Yang miskin itu muslim, betul apa salah? Ya kalau di sini betul, rata-rata orang yang miskin itu non muslim. Rata-rata yang jorok itu juga muslim. Tapi kalau kemudian bahasa ini kita antar, ini termasuk bahasan tadi Pak, yang ingin saya angkat. Jadi gini, dulu tahun 2015 itu ada survei, penelitian. Apa kata mereka? Islam itu identik dengan jorok, pencuri, miskin. Karena tempat penelitiannya di mana? Di Indonesia. Apa kata mereka? Islam itu jorok, Islam itu miskin, Islam itu pencuri. Yang hilang sendal di masjid siapa? Muslim. Sekarang kita balik. Survei itu ditangkap oleh sekian para akademisi. Apa kata mereka? Betul. Itu yang jawab siapa? Muslim juga. Itu bodohnya. Sarjanawan tapi kemudian, mohon maaf, tempat penelitiannya di mana? Coba pindahkan tempat penelitiannya ke India sana. Rata-rata yang mencuri itu muslim apa non muslim? Sama dengan bahasa tadi Pak. Jadi menyandar, ini bahasa pemikiran Pak. Biasa, memang begitu cara merusak itu begitu. Artinya kita harus pandai-pandai lah. Kalau kita lakukan penelitian di India, yang mencuri ya bukan muslim, non muslim. Yang kemudian maling juga non muslim. Yang kemudian miskin juga non muslim. Yang kemudian jorok juga non muslim, bukan muslim. Coba ke Inggris. Rata-rata muslimnya kaya-kaya. Di Inggris itu sudah beli masjid mereka. Buat masjid. Muhammadiyah punya masjid di Australia. Kaya-kaya muslimnya. Tidak ada yang pengemis itu. Rata-rata pengemis apa? Orang-orang pinggiran. Orang-orang pinggiran. Nah, itu dia. Sampai sini paham ya Bapak ya? Jadi tergantung pengelolaan masjidnya saja. Saya kira sekarang sudah banyak masjid-masjid dengan tata kelola yang bagus yang kemudian dijadikan contoh. Ustadz Jazir, itu guru saya. Masjid Joko Karyan, Karfal Munzalan, Ustadz Lukmanul Hakim dan lain sebagainya. Saya kira itu sudah. Nah, masalah nanti daging-dagingnya kemudian mau diberikan kemanapun itu dan lain sebagainya, didistribusikan ke muslim non muslim itu terserah, dan itu ulama kemudian berbeda pendapat saja. Artinya kalau beda pendapat itu boleh saja dipakai. Kalau perbedaan pendapat, yang tidak boleh itu yang berkaitan tentang sesuatu yang sudah mutlak kebenarannya. Saya kira itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di subuh hari ini menjadi pedoman bagi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya hayyun ya qayyum ya fattah ya alim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل أهلتنا من أهل القرآن الذين نحن خاصتك وأهلك يا أرحم الراحمين اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.